Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Dani. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses desain antarmuka dari step 1 hingga step 9 pada website logas.id. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ataya Putri Kaira bersama dengan rekan saya Adrian Anis Pratama, Ahmad Rafiansyah, Muh Ishak Afif Ismail, dan Gilang Ramadan. Pada step pertama, kita harus mengidentifikasi dan memahami pengguna. Apa itu website logas.id? Website logas.id adalah situs yang berfungsi sebagai pusat layanan logistik, inventarisasi aset, serta peminjaman ruangan dan fasilitas gedung di lingkungan kampus bagi sivitas akademika. Tapi sayangnya terdapat beberapa permasalahan pada logas.id. Yang pertama, proses birokrasi on-site yang melelahkan. Yang kedua, antarmuka website yang tidak intuitif. Selanjutnya bisa dilihat di slide. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami melakukan survei dan terdapat 10 responden yang mengatakan bahwa 60% proses butuh 1 minggu, 70% nilai UI sangat kurang, mayoritas menginginkan sistem online penuh. Terdapat juga contoh user persona dengan 3 user goals dan 3 pain points. Boleh di next? Terdapat dokumentasi saat kami berdiskusi dan hasil dari survei yang kami lakukan dengan menyebarkan Google Form ke pengguna yang sudah pernah menggunakan website logas.id. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke step 3, di mana step 3 sendiri adalah terkait fungsi bisnis dan juga prinsip desain UI. Berikut adalah terkait alur proses bisnis dari logas.id, di mana di sini ada pertama mahasiswa bisa login ke akun Logas, kemudian nanti bisa melakukan peminjaman, kemudian nanti sistem Logas akan melakukan verifikasi dan akan mengirimkan link approval ke dosen, kemudian dosen bisa langsung menyetujui atau menolak peminjaman yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian nanti ketika misalnya dosen setuju, peminjaman bisa langsung dilanjutkan ke bagian pimpinan kemahasiswaan. Kemudian jika disetujui, nanti sistem akan mengirimkan notifikasi terkait diterima atau ditolak mengenai peminjaman ruangan yang dilakukan. Kemudian terkait prinsip desain UI, di sini kita ada 5, yaitu terkait konsistensi, simplicity, visibility, feedback, dan juga user control. Kemudian detailnya sendiri mungkin kurang lebih terkait konsistensi itu adalah kita sudah menggunakan warna yang konsisten, yaitu warna marron Telkom. Kemudian untuk kesederhanaan juga kita udah bikin stepnya lebih sederhana lagi. Kemudian untuk kejelasan sistem, kita udah memberikan status pengajuan yang lebih jelas. Kemudian untuk feedback sendiri, kita udah menempatkan button-button dan nama buttonnya itu dengan nama yang mudah dimengerti oleh user. Kemudian user controlnya itu adalah user yang adalah tombol yang bisa dimengerti sama user. Lanjut. Selanjutnya untuk step 4 dan 5 yaitu struktur menu navigasi dan tipe Windows. Yang dimana menu navigasi utama itu kita menggunakan 6 menu, yaitu dashboard, cari ruangan, detail ruangan, form pengajuan, dan juga status pengajuan notifikasi. Status pengajuan dan juga notifikasi. Yang dimana tipe window dan fungsinya itu masing-masing dari setiap menu itu bisa dilihat di layar yang kita presentasikan. Selanjutnya ada tipe window. Sabar. Tipe window-nya ada 4, yaitu primary window, secondary window, dialog window, dan juga model atau overlay yang penjelasannya juga dapat dilihat di presentasi. Selanjutnya ada skema navigasi sistem yang dimana mulainya itu user akan melihat halaman login. Apabila login berhasil, maka user akan diarahkan ke dashboard. Selanjutnya, user akan melakukan pencarian ruangan. Setelah menemukan ruangan yang diinginkan, itu user akan melihat detail ruangannya. Selanjutnya, user akan mengisi form pengajuan yang dimana itu ada 3 step. Selanjutnya setelah mengisi 3 stepnya, itu ada konfirmasi submit. Setelah melakukan konfirmasi submit, user akan menunggu persetujuan. Apabila disetujui, user akan menggunakan ruangannya, dan apabila ditolak akan menampilkan notif ditolak. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait step 6 dan 7, yaitu perangkat, interaksi, dan screen-based control, yang terdapat 2 pembahasan. Yang pertama adalah perangkat input-output, yang terbagi menjadi 4 kolom, yaitu halaman atau fitur, perangkat input, perangkat output, dan interaksi yang terjadi. Di sini kita bisa lihat dashboard, pencarian ruangan, detail gedung, form pengajuan, status pengajuan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada UI Object Control, yaitu button terdapat di semua halaman, text field di form pengajuan, drop down di pencarian ruangan, dan lain sebagainya. Di next. Oke, selanjutnya ada step 8 dan 9, yaitu teks jelas dan umpan balik yang lebih efektif.
Yang pada step ini, kami menggunakan kata kerja yang aktif pada tombol, pesan error deskriptif dan solutif, label form jelas dan konsisten, placeholder dan informatif, instruksi upload eksplisit, pesan konfirmasi spesifik, legenda visual, dan label teks. Di mana kami menggunakan ini semua untuk lebih interaktif terhadap pengguna saat mengakses logas.id. Selanjutnya, Oke, baik. Kita ke step 8 dan 9 yaitu teks jelas dan umpan balik efektif. Baik, yang pertama feedback. Kami di sini menggunakan badge status yang berwarna, yaitu ada merah, hijau, dan coklat. Merah ini untuk feedback, hijau untuk guidance, dan juga asisten warna coklat. Nah, agar status pengajuan langsung itu mudah dikenali. Nah, kami di sini menerapkan proses tracker 4 tahap dari awal hingga selesai, serta inline validation form yang langsung memberikan kotak merah dan pesan error jika pengguna salah memasukkan data. Kemudian yang kedua ada guidance. Nah, untuk memandu pengguna, form pengajuan itu dibagi menjadi 3 stepper. Tahap pertama data diri dokumen dan konfirmasi. Kemudian kami juga menyediakan breadcrumb navigasi, yaitu seperti tombol back ke detail gedung agar mereka bisa dengan mudah kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada asisten. Nah, di sini tuh jika ada bagian yang ambigu, kami menyediakan tooltip kontekstual dengan ikon tanda tanya untuk memperjelas singkat terakhir hingga sebuah halaman belum memiliki data. Kami menyediakan empty state informatif yang berisi ilustrasi dan tombol aksi untuk memadu langkah mereka selanjutnya. Boleh di next? Nah, di sini ada mock-up antarmuka dari website kami yang sudah kami kami redesign. Yang pertama ada login page, kemudian ada dashboard, kemudian ada cari ruangan, kemudian ada detail gedung, lalu ada form pengajuan, dan yang terakhir ada status pengajuan yang sudah kami redesign dengan semua syarat-syarat dan semua ketentuan-ketentuan yang sudah diajarkan di kelas. Boleh selanjutnya? Nah, di sini ada paper prototype dan storyboard. Nah, untuk storyboard alur pengguna di sini yang pertama yaitu mahasiswa tuh memilih atau membuka logas.id melalui laptop. Yang kedua, setelah login mereka masuk ke dashboard untuk melihat status pengajuan sebelumnya. Lalu yang ketiga, mereka mencari ruangan dan memfilter gedung, memilih tanggal dan melihat ketersediaan slot. Yang keempat, mahasiswa bisa melihat detail ruangan seperti foto, fasilitas, dan kapasitas. Kemudian yang kelima, pengguna mengisi 3 tahap form pengajuan dan mengunggah dokumen proposal PDF. Nah, yang keenam, pengguna menerima notifikasi bahwa ruangan disetujui dan siap digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.